Sayang, hei, kamu lagi bete ya? Kamu kenapa? Dari tadi diem aja. Sayang, sayang, sayang. Kamu tuh kenapa sih? Lagi ada masalah? Atau aku yang salah? Kalau emang aku ada salah bilang aja. Jangan diemin aku kayak gini. Tadi waktu aku pulang juga kamu cuma diem. Harusnya kan kamu langsung nyebut aku kayak biasanya. Sayang, kamu diem aja. Hmm? Sayang, kamu tuh kenapa sih? Hah? Biasanya kamu langsung merhatiin aku, terus langsung peluk aku, langsung cium pipi aku waktu aku lagi pulang. Tapi kenapa sekarang kamu diem aja sih? Bahkan biasanya waktu aku buka pintu terus kamu lagi di mana, kamu langsung lari ke aku terus langsung peluk aku. Tapi sekarang kenapa sih rasanya kayak sepi banget? Gak ada suara kamu, gak ada sapaan dari kamu, gak ada sambutan dari kamu. Kamu tuh kenapa? Jangan bilang kamu overthinking lagi dan banyak pikiran gara-gara kamu kebanyakan konsumsi internet. Hah? Kenapa? Kamu gak pengen aku marah kan? Kamu gak pengen aku hukum lagi kan? Hah? Oke, oke, oke. Kalau misalkan kamu gak jawab pertanyaanku, aku bakal bikin satu cara hukuman buat kamu buka mulut. Cepetan. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu gak jawab, sumpah ya, aku bakal kasih sesuatu yang bikin kamu teriak. Cepetan. 1, 2. Sayang, jawab. Jangan bikin aku marah. 2. Hei, sayang. 3. Oke, oke. Sekarang jawab. Kenapa hari ini kamu beda? Kenapa? A- apa? 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 Kamu serius? Why? Why? Kenapa? 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 Aku tuh jadi alasan kenapa kamu belakangan hari ini tuh diem terus tuh karena kamu pengen ngomong ini. Iya, kamu pengen putus dari aku. Serius. Serius kamu pengen putus dari aku. Wow. Ya, kamu tahu nggak? Aku tuh harusnya udah nggak kaget sih ya. Aku nggak kaget. Kamu bakal bilang itu karena ya belakangan ini kamu aneh dan
Ya, aku udah ngecek HP kamu. Emang ada yang mencurigakan sih. Cuma ya aku sengaja diam aja karena aku masih berusaha buat mempertahankan. Iya, aku minta maaf kalau belakangan ini aku sentimen sama kamu, tapi itu juga gara-gara kamu. Kamu yang pertama kali mulai diemin aku kan. Dan ya, aku nggak kaget sih. Tapi tetap aja ya, tetap aja. Aku masih nggak terima kalau keputusannya kamu malah ninggalin aku. Kamu udah ada niatan buat ninggalin aku ya sebelumnya? Hah? Kamu udah ada niatan? Hmm, oke. Aku aku nggak bakal marah yang gimana-gimana sama kamu sekarang. Nggak. Tapi kamu bisa dengerin aku. Kamu bisa dengerin suara aku, kalimat aku yang keluar dari bibir aku, dari mulut aku ini, dengan aura yang mungkin bisa dibilang kamu takut. Iya, aku nggak perlu, aku nggak perlu, aku nggak perlu pakai cara yang kasar. Aku bisa bikin kamu takut tanpa cara yang kasar, kamu tahu kan? Oke, buang kata hukuman. Aku gak kasih kamu hukuman. Tapi dengerin aku ya. Intinya, aku gak terima. Meskipun aku gak kaget kamu bakal bilang gitu, tapi aku masih gak terima kalau keputusannya kamu ninggalin aku. Oke, jadi dengerin aku sekarang. Udah 6 tahun. Kita jalan bareng udah 6 tahun. Aku udah habisin waktu lama banget buat kamu. Buat ngeliatin kamu, buat ngertiin kamu, buat jagain kamu. Bahkan sebelum kamu sadar aku ada. Aku selalu deket sama kamu. Tapi kamu? Iya, kamu pernah perhatian sama aku. Semua dunia kamu terpusat sama aku, iya. Bener kok. Tapi sekarang ini kamu sibuk sama dunia kamu sendiri. Ya kan? Kamu chattingan sama cowok banyak. Bahkan beberapa kali kamu telepon sama mereka. Yang tadi aku bilang ya kan? Aku gak kaget. Karena aku udah ngeliatin semuanya. Gerak-gerik kamu. Aku udah curiga sama kamu dari lama sebenarnya. Tapi aku masih berusaha. Seakan-akan, ya kamu gak gimana-gimana. Tapi aku gak tahu ya. Aneh. Kamu tuh aneh. Atau mungkin aku yang aneh ya. Kamu tahu yang kupikirin barusan? Aku pengen marah banget sama kamu. Aku pengen marah banget sama kamu. Aku gregetan banget. Tapi aku gak bisa marah sama kamu. Lucu, aneh, ya. Karena apa? Karena aku malah yakin. Aku yakin kalau kamu itu cuma belum sadar. Kamu belum mengerti siapa yang benar-benar ada buat kamu.
Ya meskipun aku diduain, diselingkuhin, kamu main belakang. Ya meskipun kalian gak ada status, kamu gak ada status sama orang-orang lain. Ya, tapi dari kegiatan kamu sih kelihatan ya. Tapi aku gak marah kan? Ya aku kasih hukuman beberapa sih. Mungkin itu salah satunya kenapa kamu gak betah sama aku. Tapi asal kamu tahu, satu-satunya yang tahu, yang bisa ngertiin kamu itu cuma aku. Dan sekarang kamu tahu, kamu ada di sini sama aku. Tanpa distraksi, tanpa orang lain, cuma kita berdua. Dan aku belum jawab. Aku belum kasih keputusan yang sama kayak kamu. Kamu bilang mau putus sama aku. Aku belum jawab iya, aku nggak mengiyakan itu. Jadi secara teknis kita belum benar-benar putus. Dan kamu masih milik aku. Kamu masih jadi milik aku. Dan jangan pikir aku bakal ngelepasin kamu gitu aja. Yang ada aku malah makin sayang sama kamu. Aku malah makin perhatian sama kamu dan aku bakal bikin kamu jauh lebih bahagia. Kenapa? Kamu bingung. Kamu bingung ya? Kamu lagi coba buat ngertiin aku. Kamu lagi coba buat ngertiin isi kepala aku. Kenapa ada cowok kayak gini? Dia diputusin, dia marah. Tapi kenapa malah makin perhatian? Malah kepengen bikin pasangannya jauh lebih bahagia. Iya. Yaudah. Aku kasih pelan-pelan penjelasan yang mungkin bisa bantu kamu. Aku jelasin pelan-pelan biar kamu ngerti. Pertama, aku tuh gak pernah punya niat jahat ke kamu. Gak pernah, sedikit pun. Semua yang aku lakuin itu karena aku peduli. Karena aku sayang sama kamu. Mungkin caranya aja yang beda. Tapi coba kamu pikir, dari semua orang yang pernah deket sama kamu, siapa yang paling konsisten? Siapa yang selalu ada buat kamu? Dan siapa yang gak pernah bosan sama kamu? Meskipun cowok itu hampir kamu putusin. Jawabannya selalu sama. Aku satu-satunya. Kedua, aku udah kenal kamu, bahkan lebih kenal kamu daripada kamu kenal diri kamu sendiri. Sukanya apa, yang gak kamu suka apa, kamu bakal ngapain di situasi seperti apa, situasi tertentu, dan ekspresi-ekspresi kecil kamu. Aku bisa baca semuanya. Siapa yang tahu itu? Aku. Ketiga, meskipun cowok itu tahu kalau pasangannya ngapa-ngapain, tapi dia gak pernah berpikir buat ninggalin sedetik pun. Apakah marah? Wajar. Siapa juga yang gak marah kalau tahu kekasihnya nakal. Tapi nakalnya itu kan buat ngingetin kamu. Dan hukuman yang udah aku kasih ke kamu itu juga buat kebaikan kamu. Dan balik lagi, semuanya demi siapa? Kamu. Dan siapa yang lakuin itu? Aku. Cuma aku. Satu-satunya.
Dan soal kamu ninggalin aku tadi, jujur aja sih, ya itu agak nyakitin. Tapi bukan karena aku lemah. Itu nyakitin bukan berarti aku sakit hati. Tapi masalahnya aku udah invest terlalu banyak sama kamu. Aku udah bayangin banyak hal juga sama kamu. Nggak usah jauh-jauh lah. Malam ini, aku pulang, disapa sama kamu, disambut hangat sama kamu, terus kita jalan bareng, kita ketawa bareng, kita habisin malam ini berdua. Tapi tiba-tiba kamu mutusin aku gitu aja. Kayak aku gak ada artinya. Ya. Detik pertama aku hampir kehilangan kendali. Tapi sekarang udah enggak. Kamu tenang aja. Sekarang tuh aku bisa ngontrol diri aku sendiri. Kamu tau gak? Aku bahkan udah nyiapin bunga buat kamu. Biar kamu terkejut, kamu senang, kamu bahagia dapat hadiah dari aku. Tapi bahkan belum aku sempet kasih bunganya buat kamu, kamu udah kasih kejutan buat aku. Aku mau kita putus. Hei, kamu kok bisa ya? Kamu mikir buat mutusin aku? Kok bisa kamu mikir buat ninggalin aku? Kenapa? Kok bisa? Hah? Sayang. Kenapa? Diam. Cuma bisa diam. Dari awal kamu cuma bilang, aku mau putus, sampai sekarang pun kamu cuma diam. Oke. Biar ku kasih tahu lagi sama kamu. Tadi itu versi aku yang nyantai. Tapi aku punya versi yang lain. Yang lebih nyakitin. Oh enggak, aku gak bakal hukum kamu kayak pakai tangan aku ini buat nyakitin kamu. Enggak. Justru aku bakal kasih hukuman ke orang yang berani ngerubah pikiran kamu yang tadinya sayang sama aku jadi berani buat ninggalin aku. Siapapun orang itu bakal aku kasih tahu kalau kamu tuh cuma punya aku. Dan karena dia udah berani bikin kamu berpikir buat ninggalin aku, ya aku bakal kasih dia pelajaran. Jangan kamu pikir aku gak tahu. Aku bisa mudah, gampang banget buat nyari orangnya. Aku tinggal sita HP kamu kok. Kan kamu gak bisa ngelawan aku. Gak akan pernah bisa dan gak akan bisa sampai kapanpun. Dan kamu juga gak bakal berani kan ngelawan aku? Gak kan? Ya, gak apa-apa. Aku ngelakuin ini juga buat kamu. Demi kamu. Biar kamu tuh ada yang jagain. Biar ada yang bikin kamu bahagia. Biar ada yang masakin kamu tiap pagi. Biar ada yang bangunin kamu. Peluk kamu waktu kamu lagi sedih. Lagi capek. Dan nemenin kamu waktu kamu lagi susah tidur. Aku gak bakal maksa kamu buat langsung ngerti semuanya. Tapi dari kejadian ini, ya hukuman tetaplah hukuman. Tapi kamu tenang aja. Tenang. Hukuman itu bukan buat kamu, kecuali kamu mau. Yang jelas,
Hukuman itu bakal aku kasih ke orang yang berani ngusik hidup kamu. Ngusik hidup kita berdua. Aku bakal bikin kamu ngerti sama cara aku yang satu ini. Dan nanti, suatu saat kamu bakal sadar kalau semua ini bukan sesuatu yang harus kamu lawan, tapi harus kamu nikmatin. Karena jujur, aku serius sama kata-kataku tadi. Aku bakal nge-treat kamu jauh lebih baik. Aku bakal bikin kamu senang, bahagia, semuanya. Dan aku bakal bikin kamu jadi orang yang paling penting. Gak kayak yang lain, gampang pergi, gampang dilupain. Oke. Mendingan kamu sekarang rubah pikiran kamu itu. Jangan berani-berani kamu putusin aku lagi. Aku gak suka sama kalimat itu. Kalau berani, sekali lagi kamu ngomong kayak gitu ke aku, aku bakal bawa teman-teman kamu ke rumah ini, ke depan kamu, dan aku langsung kasih hukuman ke mereka di depan kamu. Tepat di depan kamu. Kamu ngerti kan? Sekarang kamu balik ke kamar.